Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Apakah Anda masih dipacu dengan katanya akan ada kunjungan lapangan? Apakah Anda masih mendapatkan chat WhatsApp bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum? Atau Anda mendapatkan email akan terjadi penyitaan aset-aset di sore hari nanti, atau mereka akan melakukan pencegatan dan menyebarkan data Anda di semua kontak dan media sosial Anda? Isi di dalam kolom komentar. Apakah mereka melakukan pengancaman itu sudah berani menyebutkan nama aplikasinya? Ya, atau masih dengan konteks yang sama, mereka melakukan ancaman, tekanan, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi masuknya kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Kalau mata sudah terlanjur melihat, tidak perlu disimpan dalam pemikiran. Oke, kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya, asal Anda sadar dan asal Anda tahu. Ya, pinjol ini adalah seperti perampok yang dilegalkan oleh OJK gitu loh. Sudah berapa banyak hasil kerja Anda yang mereka ambil, dengan pembayaran bunga, dengan pemotongan biaya layanan dan segala macam. Apakah hutang Anda selesai? Tidak gitu loh. Sudah berapa banyak aset yang Anda jual untuk menyelesaikan hutang pinjol ini gitu loh. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ya, sudah berapa banyak gali lubang tutup lubang yang Anda bikin, belum lagi ditambah hasil kerja menjual aset Anda yang ada. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ini pinjol perampok yang dilegalkan berlindung di balik undang-undang OJK. Tidak ada solusi sama sekali sampai detik ini kecuali Anda berhenti bayar. Cuman itu solusi satu-satunya. Ya. Anda melaporkan tindakan kejahatan dari pinjol kepada OJK, berbelit yang terjadi gitu loh. Anda laporkan Persi penagihan, OJK meminta Anda untuk menegosiasi secara internal. Nyambung nggak kira-kira? Selama siang OJK saya diancam, dicaci maki dan segala macam. OJK bilangnya, silahkan laporkan kepada aplikasi yang bersangkutan dan negosiasi secara internal. Emang cara penagihan, caci maki, ancaman bisa dinegosiasi? Kurangin dong cara ngancamnya. Emang bisa kayak gitu? Kadang nggak nyambung. Ya, makanya saya bilangin, ini pinjol perampok yang dilegalkan. Berlindung di balik undang-undang OJK. Kita melapor ke OJK nggak ada solusi. Melapor ke API banyak persyaratan yang harus kita lalui, kecuali ya sama kayak kasus rupiah cepat kemarin. Dia posting, kebetulan momenan postingan dia itu menjadi viral. Akhirnya keluar konfirmasi dari OJK. OJK akan memanggil rupiah cepat terkait dengan bla 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 segala macam. Terlepas dari itu, ada kelanjutannya? Nggak ada kelanjutan dari kisah itu. Ya, itu hanya semata formalitas saja. Kan saya selalu sampaikan, OJK, kalau kalian mengharapkan OJK hadir di tengah situasi kalian dengan pinjol sedang terjadi gitu loh, ya, OJK hadir kalau satu momen sudah ada yang viral. Anda boleh cek kehadiran OJK di mana aja gitu. Baru-baru ini gara-gara rupiah cepat itu karena viral. Terakhir di akhir 2024, satu keluarga gara-gara viral. Ya, belum lagi berikut-berikutnya. Semuanya karena momen viral. Kalau nggak viral, tidak ada solusi, tidak ada OJK. Ya, makanya kalian harus mengambil keputusan yang paling tepat hari ini gitu. Satu-satunya lawan pinjaman online, offline. Berhenti membayar secara online. Minta mereka untuk datang ke rumah Anda, sementara Anda diputar balik. Seakan-akan debt collector yang datang sangatlah menakutkan. Padahal cuman itulah satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjaman online. Ya, selagi Anda masih berkomunikasi secara online, tetap Anda akan kalah gitu loh. Solusi seperti apapun tidak akan mempan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan ini offline kan. Berhenti membayar secara online. Kapan perlu berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Kalau nggak ada solusi. Percuma. Ya, Anda tanya, bang, Esikes gimana? Kredit Pintar gimana? Aku Laku gimana, bang? Kredivo, ini segala macam. Banyak lagi aplikasi yang Anda tanyakan dengan kata gimana. Sekarang nggak ada konteks gimana dalam hal itu. Anda mau atau tidak mengakhiri ini semuanya. Ya, pegangan dasar ada di tangan Anda.
putus telepon, nggak akan ada lagi teroran via telepon. Ganti WhatsApp, nggak ada lagi teroran via WhatsApp. Email, selesai. Apa yang harus Anda lakukan? Fokus bekerja. Kumpulkan uangnya. Ini bukan fokus bekerja, malah fokus memikirkan apakah ada DC, apakah datang ke rumah, apakah aman, apakah sebar data, hancur. Ya, ini yang dibutuhkan pinjol. Ada pergerakan ketakutan dalam pemikiran Anda, pinjol tidak akan khawatir, Anda tidak akan membayar. Ya, selagi Anda masih menyimpan rasa takut, 90% Anda akan menghabiskan harta Anda untuk memberikan kepada pinjol ini. Pikirkan itu teman-teman semuanya. Dia lebih menguasai daripada diri Anda. Jauh sebelum Anda menyatakan galbay, sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah dimarketingkan lebih awal. Pikirkan itu dengan matang. Ya, kalau Anda tidak berpikir tentang hal ini, tentang kelanjutan hidup Anda, sampai kapanpun Anda hanya sibuk, bang, saya galbay sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, aman atau tidak? Bang, ini pinjolnya pinjol besar, kira-kira saya dipenjara atau tidak? Tetap Anda akan seperti itu gitu loh. Ya, padahal tujuan mereka sudah berbeda. Tidak ada solusi yang diberikan OJK tentang Anda yang terjerat pinjol kecuali bayar berapapun itu. Cuman itu solusinya. Ya, dia nggak peduli mau Anda kena tipu, mau data Anda disalahgunakan dan segala macam. Nggak peduli tentang hal itu. Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya sadarlah, berpikirlah gitu loh. Pakailah logika Anda kembali. Tidak bisa Anda hanya tertumpu pada satu masalah. Kapan DC datang ke rumah ini bukan problem yang besar. Ya, Anda sengaja dibuat takut dengan hal ini karena si pihak pinjol tahu karakter orang dari si penghutang, dia tidak mampu jujur dan terbuka. Ya, sehingga digencarkanlah akan terjadi penagihan lapangan. Akan terjadi pihak ketiga, pemindahan data dan segala macam. Ini akan terjadi dalam hal itu. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda gali lubang, tutup lubang lagi. Supaya Anda menjual aset-aset yang masih tersisa. Supaya Anda menghabiskan gaji Anda untuk hal ini. Ya, Anda sudah terlanjur masuk. Paksalah diri Anda untuk keluar dari semua ini seperti apapun caranya. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, hati-hati teman-teman semuanya. Ya, Anda akan berada di titik di mana penyesalan terbesar Anda adalah ketika harta benda Anda sudah tidak ada lagi termasuk dana darurat buat diri Anda. Ini ranah pinjaman online. Tidak ada toleransi sama sekali. Bagi mereka adalah kesepakatan di awal, itu menandakan Anda sudah setuju. Berapapun nanti nominal yang terjadi, mereka tidak peduli. Harus disadari teman-teman. Dari sekarang harus disadari. Ya, ini perampok, dilegalkan. Dia mencuri uangmu secara terang-terangan dengan dilindungi oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, biaya layanan, administrasi, ya, pemotongan di awal, bunganya, dendanya, banyak lagi gitu. Mereka rancang sedemikian rupa. Hati-hati. Pikirkanlah itu sesegera mungkin, lakukanlah tindakan. Jangan hanya berpikir sesuatu yang tidak terjadi, tapi praktekkan apa yang hari ini bisa Anda lakukan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam. Mampus gitu loh. Pinjol Anda gini kan, ya jelas Anda akan mati pelan-pelan gitu loh. Ya, masa ada yang ngutang 60 juta satu aplikasi, 80 juta satu aplikasi, 53 juta satu aplikasi gitu loh. Itu sudah berapa lama Anda merawat utang seperti itu sehingga Anda mendapatkan limit sebanyak itu? Biasanya ya, kalau hutangnya sudah puluhan juta seperti itu di satu aplikasi, duit yang Anda habiskan sudah melebihi dari jumlah hutang yang ada. Itu sama aja Anda membunuh diri Anda sendiri. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Anda yang selalu menyempatkan waktu Anda untuk hadir di sini, mensupport, memberikan dukungan, sehingga channel ini makin berkembang sampai detik ini. Alhamdulillah ya, berkat dari supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Oke.
Saya mau mengajak dulu buat teman-teman semuanya, boleh Anda lihat dulu di sebelah saya ini. Yang mana di sini saya perhatikan gitu loh. Ini sangat luar biasa gitu loh. Hutang ada Pundi 46 juta, Kredipo 39 juta, Indodana 15 juta, Rupiah Cepat 53 juta ya. Ada lagi Indodana pinjaman 6 juta. Dan Aku Laku masih standar normal ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua habis itu dengan curhatan yang sama juga. Ada yang bercerita juga sama saya, yang mana nilainya juga sangat fantastis. Di sini ada Esikes 60 juta, ada Pundi 60 juta, Alobank 35 juta. Ya, itu belum lagi Spy Letter 18 dan es pinjam 10 juta. Oke. Pertanyaan saya adalah teman-teman semuanya, sebelum Anda melangkah untuk meminjam pinjol dengan limit sebanyak itu, coba Anda sadari sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan. Ya, mungkin menurut versi Anda, hutang Anda sangatlah banyak. Ya, bahkan ratusan juta, nilainya ratusan juta gitu loh. Tapi tanpa Anda sadari, duit yang Anda habiskan di pinjol itu melebihi dari nilai hutang Anda yang ada. Itu fakta yang berbicara gitu loh. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kedangkalan cara Anda dalam berpikir. Anda selalu dengan dalih, wah, ini pinjol legal, ini pinjol raksasa, ini harus kita rawat untuk jangka panjang karena ini sangat berguna nantinya dan segala macam. Anda sadar nggak sih bunganya berapa? Anda pinjam 60 juta, cair sama Anda berapa? Berapa yang harus Anda bayarkan? Berapa lama tenornya? Coba Anda jumlahkan gitu. Ya, hutang mana yang bermanfaat yang Anda rawat? Sedangkan orang dengan dana kur aja, pinjaman kredit usaha rakyat, yang jelas-jelas dulu itu bunganya 6%, itu masih orang kewalahan. Ya, apalagi dengan bunga pinjol yang diterapkan setiap hari. Ya, terkadang fakta di lapangan bunga pinjol tidak setiap hari, tapi setiap jam. Sadar nggak gitu loh? Pantas Anda mengalami kesulitan setiap hari karena Anda tidak sadar. Anda selalu teriak riba haram, tidak boleh minjam riba, jangan membunga-bungakan uang dan segala macam, tanpa Anda sadari. Ya, Anda meminjam di pinjol dengan bunga yang sangat luar biasa. Zaman sekarang yang ada syariah itu cuma namanya. Ya, akadnya dibentuk secara syariah, bunganya tetap aja gitu loh. Ya, mana ada orang yang minjamin duit sekelas pelaku usaha jasa keuangan tanpa ada bunga, tanpa ada keuntungan. Ya, tapi kepintaran mereka saat ini, mereka robah akadnya jadi syariah. Itulah yang bank-bank syariah, bank ini, bank itu, gak ada semuanya berbunga gitu loh. Ya, saya berharap memang kesadaran penuh dari diri teman-teman semuanya. Hutang bukan dirawat teman-teman semuanya. Anda kalau sudah terlanjur berhutang, selesaikan dan hentikan. Ya, bukan berarti Anda rawat terus dari limit 10 jadi 20, limit 20 jadi 30, limit 30 jadi 60. Nggak kayak gitu konsepnya, hancur gitu loh. Coba Anda sadari, coba Anda renungkan gitu loh. Hutang Anda saat ini mencapai dengan limit puluhan juta. Berapa banyak duit yang sudah Anda habiskan? Coba Anda logikakan gitu loh. Coba Anda bayang-bayangkan. Cobalah renungkan pelan-pelan teman-teman semuanya. Coba Anda pikirkan gitu loh. Sudah berapa ratus juta yang Anda habiskan? Anda masuk kepada saya hari ini dengan Anda menyampaikan, saya sudah tidak mampu bayar, Bang. Saya sudah tidak sanggup bayar, Bang. Ya, berarti fakta hidup mengarahkan Anda masuk ke sini. Sudah nggak ada apa-apa gitu. Ya, itu karena apa? Karena Anda merawat hutang yang jelas-jelas perputarannya sangat cepat. Tenor yang diberikan pinjol itu sangat singkat. Bunga yang mereka terapkan sangat besar. Pemotongan biaya layanan di awal sangatlah besar gitu loh. Ya, itu teman-teman berpikir nggak sih kesananya? Sampai detik ini saya temukan masih banyak ternyata orang di luar sana yang merawat hutang mereka dengan dalih ini pay letter, ini pinjol besar, ini bermacam-macam alasan Anda gitu loh. Tanpa Anda sadari, Anda sudah menyiksa diri Anda sendiri gitu.
Ya, Anda sudah berlomba untuk mengeluarkan dana yang besar hanya untuk segelintiran limit yang Anda harapkan. Padahal ya, limit besar itu hasil perputaran dari uang Anda. Pinjam 10, bayar 15. Oke. Bulan depannya limit Anda menjadi 15. 15 bayar 20. Oke. Bulan depannya limit Anda menjadi 20. Perputarannya ke sana. Ya, tapi tanpa Anda sadari. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang merawat-rawat hutang pinjol yang pada akhirnya Anda akan berada pada titik buntu di mana keadaan tidak mendukung lagi untuk Anda terus membayar hutang tersebut. Akhirnya kekacauan itu akan muncul. Sama aja hari ini Anda menggali kuburan kematian buat diri Anda di masa depan nanti. Hari ini Anda rawat hutang, akan ada masanya ya, keadaan tidak berpihak pada diri Anda dan Anda akan mati pelan-pelan. Ya, sesuatu yang seharusnya tidak hilang dalam diri Anda akhirnya hilang. Contoh, mobil. Ya, seharusnya mobil tidak terjual jadi terjual. Sertifikat tanah seharusnya tidak tergadai jadi tergadai. Rumah, seharusnya rumah ini menjadi tempat ternyaman kita, akhirnya sudah berpindah tangan. Itu pada akhirnya. Ya, kalau nggak percaya rawatlah. Hutang apapun silahkan Anda rawat. Selagi dia berbunga, Anda rawat hutang itu. Anda akan berada pada titik di mana keadaan lelah melihat Anda sendiri. Ya, itu bukan 1-2 orang. Oh, misalnya Anda ngambil dana bank misalnya gitu. Oke, perputarannya karena bunganya sangat kecil, Bang. Oke. 1 periode dengan tenor 3 tahun Anda terselamatkan. Pihak bank menyampaikan, "Pak, ini sayang banget, Pak. Lanjutin aja, Pak, namanya sudah terlanjur masuk, nama Bapak bagus dan segala macam." Periode kedua kena. Boleh tanyakan kepada UMKM gitu. Silahkan tanyakan sama mereka. Mereka yang bergerak di bidang bisnis dengan dana bank dan segala macam, akan ada masanya keadaan lelah dengan mereka sendiri. Apalagi uang pinjol. Ya, saya memperhatikan di lingkungan sekitar saya itu. Saya bertanya, ini kamu perputaran dengan usaha dia toko kelontong atau PND. Saya bilangin, ini dengan apa? Modal awal memang dengan dana dia, modal 20 juta. Habis itu seiring waktu berjalan, muncullah seorang marketing menawarkan pinjaman dana bank. Disinilah awal kehancuran itu gitu. Ya, dengan penghasilan hanya mengandalkan di satu tempat. Seiring waktu berjalan, 1 periode dalam tenor jangka waktu 3 tahun dia terselamatkan. Tapi pihak bank tidak tinggal diam. Dia akan melobi terus untuk menawarkan pinjaman tersebut. Bahkan dari kitanya, seringkali 1 tahun masih ada sisa kredit kita paksa untuk melunaskan hari ini supaya hutang ini bersambung. Dan itulah awal kehancuran yang terjadi. Apalagi kamu pinjaman online. Ya, pinjaman online lebih parah lagi. Kamu diberikan limit 20 juta. Kamu harus membayar berapa? Gitu. Dia bisa mengambil bunga 50, bahkan paling kejamnya bisa sampai 100%. Ya, gimana tidak hancur? Ya, ada jangka waktu dibayarkan 14 hari. Ada jangka waktu yang dibayarkan dalam 1 bulan. Tapi yang 14 hari ini yang paling menjebak dirimu. Gitu. Tolong teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang merawat hutang kalau kamu tidak mau menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Percayalah sama saya gitu loh. Kalau kamu rawat hutangmu, sesuatu yang seharusnya tidak hilang dalam hidupmu itu akan hilang. Yang paling hilang paling awal adalah kebahagiaan dan kenyamanan dalam diri. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir dan masuk ke sini untuk mensupport. Insya Allah nanti saya akan update video lagi untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Yang penting jangan lupa di-support, di-subscribe juga, diaktifkan juga notifikasinya supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Jadi sekian pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Ya, bertaburan di internet, ya, foto-foto yang diambil tentang orang diproses ke jalur hukum dan segala macam dikirimkan kepada Anda melalui chat WhatsApp, ya, dan email juga. Itu teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, simain video ini sampai habis.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB, mencari informasi terbaru. Mungkin Anda yang baru telat bayar, tidak mampu bayar, Anda yang sudah terlanjur terjebak di pinjol, saat ini mendapatkan ancaman, tekanan, caci maki, semuanya gitu loh. Dan Anda hadir ke sini untuk mencari solusi. Tema yang mau kita bahas hari ini teman-teman semuanya tentang proses hukum, yang mana data Anda telah dilimpahkan kepada pihak pengadilan dan Anda akan segera diproses ke jalur hukum. Dan habis itu ada juga telah dibikinkan laporan ke pihak kepolisian dan Anda akan segera dilakukan penyelidikan. Buat teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol, pasti hal ini adalah hal yang sangat menakutkan. Gimana tidak gitu loh. Di satu sisi kita memang bersalah, ya. Di sisi lain kita tidak mampu bayar, duit kita nggak ada. Tiba-tiba kita yang serba dengan ketidaktahuan kita mendapatkan tekanan bahwasannya kita akan diproses ke jalur hukum. Bagi mereka yang awam ya mungkin mereka ketakutan, sangat ketakutan, bahkan tak jarang. Karena ketakutan dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Sampai ada kalau dulu-dulu itu sampai yang nekat mengakhiri hidup, melakukan tindakan-tindakan pidana, sampai dia gali lubang tutup lubang. Ini banyak lagi hal-hal yang kita lakukan ketika sudah mengalami yang namanya ketakutan. Oke, saya kupas dulu buat teman-teman semuanya. Kita harus kembali dulu ke peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, OJK membentuk satu aturan yang mana di sana diterbitkan pinjol wajib menagih 90 hari. Oke, pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, data wajib dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan si pinjol dilarang melakukan penagihan secara langsung, tapi ya, ini ada tapinya. Ya, tapi si pinjol masih bisa bekerja sama pertama dengan lawyer untuk menjatuhkan keluhan prestasi. Itu disebut dengan proses-proses hukum yang Anda tanyakan hari ini, dan habis itu dengan pihak ketiga. Ya. Jadi dua opsi ini bisa dilakukan oleh pinjol setelah ada nasabah mengalami telat bayar lebih dari 90 hari. Data dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dia menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum atau dengan pihak ketiga. Ya, apakah pinjol boleh memproses kita? Boleh. Secara perdata sangat dipersilahkan. Ya, bahkan OJK membuka peluang dalam hal itu, menerbitkan aturannya, dipersilahkan. Ya, tapi kenapa pinjol tidak mau melakukannya? Nah, ini pertanyaan yang hebat juga teman-teman semuanya. Pinjol tidak akan mungkin atau tidak akan mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum karena masih banyak pertimbangan yang sangat matang. Pertama, waktu yang dipergunakan ini sangatlah lama. Biaya pendaftaran mahal. Hasilnya tidak memuaskan. Daripada dia boros anggaran, buang-buang anggaran, mendingan pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang Anda sebut selalu FC lapangan. Ya, yang selalu Anda takutkan gitu loh. Bukan berarti pinjol tidak boleh melakukan proses Anda ke jalur hukum. Boleh dipersilahkan. Tapi banyak hal yang dipertimbangkan oleh pinjaman online. Jadi dia sudah tahu karakter Anda itu, dia sudah tahu permasalahan Anda. Anda tidak mampu bayar, otomatis ini benar-benar duit tidak ada. Ya, selagi duit Anda ada, Anda tidak akan telat bayar. Anda pasti akan berupaya melakukan pembayaran secepat mungkin. Tapi karena pinjol tahu posisinya Anda benar-benar tidak mampu, Anda tidak ada uang, sehingga bahasa-bahasa hukum itu digunakan hanyalah dalam versi penagihan. Ya, pinjol tidak mau buang-buang anggaran dia. Ini akan terjadi pemborosan. Ya, biaya mahal. Untuk pendaftaran biaya mahal. Waktu yang dipergunakan ini sangat lama. Untuk memproses gugatan sederhana aja itu berbulan-bulan. Apalagi dia langsung menggugat Anda secara perdata dengan hukum yang besar gitu loh. Ya, itu butuh waktu sampai bisa bertahun. Oke, dan pinjol juga tahu masih banyak kelemahan dalam sistem mereka. Ya, mungkin dalam mekanisme mereka menyalurkan dana, penerapan bunga, itu masih banyak kelemahan mereka. Sehingga mereka tidak mau melangkah terlalu jauh untuk melakukan proses ke jalur hukum. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Dan akhirnya pinjol mengambil opsi yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan
penagihan. Dan pihak ketiga inilah yang berkata tentang bahwa data Anda telah dilimpahkan atau data Anda telah diserahkan kepada pihak pengadilan. Anda menunggu panggilan untuk sidang pertama. Itu hanya dilakukan oleh pihak ketiga. Dilakukan oleh debt collector. Apakah itu benaran, Bang? Iya, jelasnya tidak. Itu nggak ada yang benar sama sekali. Karena tugas dia itu hanya melakukan penagihan. Karena dia kebingungan apa yang harus dilakukan, dan mereka juga mempelajari sisi kelemahan dari setiap orang yang mengalami telat bayar, sehingga dia mengambil opsi tersebut gitu loh. Karena tak jarang dari kita itu ketakutan ketika kita mendapatkan ancaman bahwa kita akan diproses ke jalur hukum. Makanya itu dipakailah terus-menerus ya. Kita azan maghrib dulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya, bukan berarti ya proses hukum itu tidak dibolehkan, diperbolehkan, hanya saja itulah alasan-alasannya. Jadi kalau hari ini Anda mendapatkan bahwasannya data Anda dilimpahkan ke pengadilan, bahwasannya besok Anda akan di BAP, bahwasannya Anda akan dilakukan penyelidikan, akan ada pemanggilan dari polisi, ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak ketiga yang menjalin kerjasama tadi. Dan habis itu dilakukan juga oleh deskol mereka masing-masing. Karena sudah ada larangan bahwasannya pinjol tidak boleh melakukan penagihan setelah 90 hari. Tetap saja mereka tidak akan berhenti gitu loh. Mereka tidak akan puas hanya dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka akan berupaya selalu bagaimana caranya memberikan tekanan ini supaya terjadi tekanan yang sangat luar biasa, sehingga Anda akan terjerumus yang lebih dalam lagi. Ya, makanya hari ini buat teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan, misalnya, Anda akan kami proses ke jalur hukum misalnya, sesuai dengan pasal 372, 378, bahwasanya telah terjadi penggelapan dan pelarian uang perusahaan dan segala, itu Anda senyumin aja gitu loh, nggak usah baper juga, walaupun Anda saat ini dengan rasa bersalah, dengan rasa penyesalan, Anda nggak usah terlalu baper dengan hal itu gitu loh. Anda senyumin aja, itu hanya dilakukan oleh debt collector. Ya, itu bukan dilakukan benaran bahwa data Anda telah dilimpahkan, apakah itu dia berupaya menjadi orang pihak pengadilan atau menjadi, itu nggak ada gitu loh. Itu benar-benar real dilakukan oleh pihak dari yang melakukan penagihan gitu loh. Hal itu nggak ada, itu hanya bagian dari skenario penagihan, bagaimana dia memberikan tekanan terhadap diri Anda. Ditambah lagi dengan gambar-gambar bahwasannya ada orang yang sudah pakai baju oranye, sudah menjadi tahanan, sudah ada di pengadilan, sedang sidang dan segala macam. Itu hanya diambil di Google gitu loh. Ya, jadi sebenarnya debt collector yang melontarkan hal itu mereka sendiri juga tidak paham. Ya, jadi makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman semuanya, resiko galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Yang berat itu hanyalah kita berhadapan dengan pemikiran kita sendiri. Satu-satunya resiko yang dibentuk oleh OJK adalah namamu akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Tujuannya adalah supaya kedepannya kamu tidak bisa meminjam di aplikasi manapun. Ya, tapi pinjol tidak puas hanya dengan hal ini. Dia masih berupaya gitu loh. Bagaimana caranya mendorong Anda lebih dalam lagi. Itulah yang terjadi sekarang. Terjadi gali lubang tutup lubang. Ada yang minjam sampai 50 juta satu aplikasi, 60 juta satu aplikasi. Ada yang hutangnya menjadi 200 juta, 300 juta. Karena dia didorong. Dia ditekan dengan bahasa-bahasa tadi. Bahwasannya dia mau diproses hukum lah kalau tidak membayar. Aset dia diambil lah kalau tidak membayar. Atau misalnya dia akan dicegat di jalan, macam-macam bahasa-bahasa seperti itu, macam-macam. Cuma semua itu tidak terlepas dari yang namanya telepon, WhatsApp, email. Ya, kenapa setiap video saya Anda selalu melihat saya berupaya menyuruh Anda untuk berhenti berkomunikasi, karena saya tahu sumber masalah yang besar ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Ini sumbernya gitu loh. Tapi orang-orang tidak percaya bahwa itu menjadi sumber masalahnya. Ya, orang-orang selalu berdalih kalau kita ganti nomor, nanti data kita disebar. Orang sekitar ditelepon. Sekali saja terbesit pemikiran seperti itu, siap-siap Anda akan hancur dan tamat. Ya, teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan terpengaruh lagi dengan bahasa-bahasa proses hukum, penjara, penyelidikan, dipanggil polisi, data sudah dilimpahkan. Tidak usah percaya. Apapun pinjol yang Anda galbay hari ini, tanyakan ke diri Anda, apa penyebab Anda galbay. Ya, kalau Anda sudah tahu penyebabnya, Anda perbaiki.
Misalnya penyebabnya karena Anda resign kerja, duit nggak masuk, atau usaha Anda sedang menurun, ya perbaiki di sana. Kalau Anda resign, kalau Anda di PHK misalnya, cari kerja baru. Kalau usaha Anda sedang merosot, pikirkan bagaimana usaha Anda bisa berkembang. Kalau misalnya telepon dan WhatsApp mereka mengganggu, putus komunikasinya. Dengan begitu Anda akan terselamatkan. Ya, di sini dia ada mengalami galbay di Adapundi, galbay di Kredivo, galbay di Indodana, ada juga Indodana pinjaman dan rupiah cepat dan aku laku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aplikasi dengan nominal yang sangat fantastis ya. Yang paling besar di sini adalah rupiah cepat 53.320.059 rupiah. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya. Dan saya mau bahas ini buat Anda dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya kalau memang menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi seperti biasa buat teman-temanku semuanya, nanti bagi Anda yang mau konsultasi langsung sama saya, diskusi langsung sama saya, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa hubungi saya via WA, kita teleponan, kita bahas nanti, kita pecahkan nanti permasalahan Anda masing-masing. Ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, silahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini ya. Oke, di sini dia bilangin selamat siang Bang Medi, salam kenal, saya N. Saya baru follow abang di YouTube. Saya sedang mencoba galbay karena saya sudah tidak sanggup bayar. Oke. Nggak ada, galbay itu nggak perlu dicoba-coba teman-teman. Kalau memang menyatakan sudah tidak sanggup, duit sudah tidak ada, galbay itu pasti akan arahnya ke sana gitu loh. Kita mau paksakan bayar seperti apa gitu kan. Memang kita menyatakan sudah tidak sanggup bayar, berarti sudah tidak bisa lagi kita lanjutkan pembayarannya. Jadi mau tidak mau, galbay adalah jalan yang paling tepat. Jangan kita gali lubang tutup lubang lagi ya. Jumlah pinjol saya ada 6. Yang paling pertama ada Pundi 46 juta, Kredivo 39 juta, Indodana 15 juta, Indodana pinjaman 6 juta, rupiah cepat 53 juta, aku laku 2 juta. Wow, ini nilainya luar biasa ya. 46, 39, 85, 85, 100, 153, 159, 161. Berarti totalnya ini sekitaran 162 jutaan. Wow, luar biasa ya. Saya single yang harus menghidupi 2 anak perempuan saya. Saya sudah tidak mampu bayar, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau memang sudah tidak mampu bayar, step awal yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki cara kita berpikir. Itu step awalnya. Mental dan pemikiran paling utama. Karena kita akan dihantam dengan cara-cara penagihan yang terkadang di luar logika kita. Yang kedua adalah kita menemukan sumber permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi masalah ketika kita menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup? Apakah kita memikirkan DC datang ke rumah, nanti dia menarik aset-aset yang ada, atau melakukan pemaksaan pembayaran? Itu nggak ada ya teman-teman semuanya ya. Nggak bisa DC itu melakukan pemaksaan kepada diri Anda. Nggak bisa juga dia menarik aset-aset tanpa ada keputusan hukum yang jelas. Kalau soal dia mau datang ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu loh ya. Habis itu lagi apa yang harus saya lakukan Bang? Ya paling Anda harus menemukan titik permasalahan yang ada gitu loh. Sumber masalahnya dari mana? Apakah Anda takut untuk diancam, takut untuk di telepon, di WhatsApp, di email dengan ada ancaman dan segala macam? Ya otomatis kita harus memutus komunikasi yang ada. Dan habis itu coba berdamai dengan diri kita. Pelan-pelan kita tetap melangkah maju buat ke depan untuk memperbaiki hidup. Oke? Mohon arahannya. Oke, ini sudah saya sampaikan ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, saya masih nggak habis pikir ya.
Dengan nominal hutang 46 juta, saya nggak tahu Anda merawat hutang ini sudah berapa lama gitu loh. Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan. Habis itu 39 juta, 15 juta, 53 juta. Inilah yang harus teman-teman atasi semuanya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, ini adalah pinjaman online. Pinjaman online ini kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan usaha Anda akan mati. Kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan hidup Anda tidak akan mampu bayar. Dia serba salah gitu. Selain tenor yang singkat, ini bunga yang sangat besar. Itu teman-teman harus memikirkan. Ya, harus Anda pikirkan sejak awal, harus Anda pikirkan hal itu. Ini bunganya sangat besar, tenornya singkat. Akan ada masanya Anda dibenturkan dengan ketidakmampuan karena perputaran dia sangat cepat loh. Ya, bunga yang disampaikan OJK dengan bunga yang ada di lapangan itu berbeda. Belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi tenornya yang singkat gitu loh. Ini harus menjadi pertimbangan yang matang dari diri teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda hanya memikirkan, wah saya ambil aja lah ini untuk menutupi ini, saya pakai ini. Untuk menutup ini, saya pakai ini. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus membayar. Karena memang faktanya duit kita nggak ada, uang kita nggak ada. Memang step awal yang harus kita lakukan adalah memutus semua komunikasi yang ada. Tapi di samping itu, Anda list dulu hutang Anda satu persatu. Ya, mana tahu suatu saat Anda berkeinginan atau bernawaitu ya untuk menyelesaikan hutang Anda karena Anda sudah ada rezeki. Nanti Anda paling tidak tahu hutang pokok Anda berapa gitu. Ya, tapi komunikasi harus Anda putus. Kalau komunikasi tidak Anda putus, apalagi nominal hutangnya sangat luar biasa seperti itu, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang lagi. Ya, Anda tanpa pikir panjang, Anda pasti akan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang mana tindakan itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, tapi di samping itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri Anda untuk risikonya. Apa risikonya? Kemungkinan besar nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, nama Anda kemungkinan masuk dalam daftar hitam atau kedepannya Anda sangat sulit untuk kredit lagi, ya mungkin sampai di sana. Ya, jangan jadi orang egois juga gitu loh. Kita nggak mampu bayar, tapi kita nggak mau menampung risikonya, itu menjadi orang yang egois. Ya, satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan cuman itu kalau Anda sudah memutus semua komunikasi. Telepon, WhatsApp, email. Ya, insya Allah semuanya akan aman-aman saja dan tetaplah bekerja, tetaplah berusaha. Kumpulkanlah uang Anda. Nanti kalau uang Anda terkumpul, rezeki Anda berlebih, negosiasilah sesuai pokok yang Anda terima. Nah, buat teman-teman semuanya, gimana tadi udah Anda tonton belum video yang saya update tadi, yang mana jangan sampai tertipu dengan iklan pinjol. Iklannya manis di awal, pahit di akhir. Itu sama aja Anda dengan menggali kuburan Anda untuk mengubur diri Anda sendiri gitu. Memang di awalnya surga banget gitu loh, seakan-akan wah ini akan membantu kita nih di tengah situasi kesulitan. Tapi faktanya buktikan sendiri. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang yang galbay di pinjol-pinjol besar. Ini kayaknya masih banyak yang belum sadar ya. Masih banyak yang belum sadar. Masih banyak yang tertumpu dengan yang namanya nama baik, harga diri, harkat, martabat, segala macam. Pokoknya gimana mungkin dia harus menjaga nama baik dia sehingga dia tidak peduli menjual aset, menggadaikan, bahkan hutang sana sini, kiri kanan dan segala macam demi yang namanya nama baik. Ini pinjol besar bang. Ini sudah saya rawat sampai bertahun-tahun gitu loh, dan limitnya sudah sangat biasa, luar biasa, dan ini sangat disayangkan gitu loh. Kalau memang pinjol itu sudah kamu rawat bertahun-tahun, limitnya sudah luar biasa, harusnya pinjol itu bermanfaat dan bisa membantumu. Kenapa kamu harus menjual aset yang ada? Ya, kenapa kamu harus menggadaikan aset yang ada? Kenapa dana daruratmu malah habis ke pembayaran pinjol itu? Ya harusnya kamu sadar gitu loh. Limit yang kamu dapatkan itu adalah hasil perkumpulan uangmu yang selama ini. Ya, ini untuk teman-temanku yang baru telat bayar seperti di Aku Laku, Kredit Pintar, Dana Rupiah, Julo,
Ada pundi esi cash rupiah cepat, Samir 360 kredit, Shopee pinjam maupun pay letter, home credit, Alobank dan lain sebagainya. Sadarlah. Ya, kenapa saya bilangin sadar? Anda kan selalu bertanya sama saya, apakah kita wajib untuk membayar? Kalau pertanyaan Anda tentang hal itu, semua hutang wajib dibayar. Ya, semua hutang wajib dibayar. Tapi kembali ke kemampuan Anda. Bayar atau tidaknya hutang tersebut kemampuan Anda yang mampu menjawab. Tapi jangan hanya semata ya, karena Anda merawat hutang tersebut, Anda rela mati-matian. Ya, sampai Anda berada di titik di mana uang itu sudah nggak ada lagi. Hanya semata jangan sampai nama baik tercoreng. Hanya semata ini pinjol sangat bagus untuk dirawat. Bagus dari mana? Tanpa Anda sadari, duit Anda telah mereka makan. Mereka tidak peduli dengan keadaanmu. Mau Anda tidak ada uang, mau Anda sedang menjerit, sedang di PHK dan segala macam, Anda menangis darah pun sekalian, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah bayar. Makanya kesadaran teman-teman semuanya penting dalam hal ini. Memang nama baik Anda akan cacat. Di mata orang-orang, bagi mereka yang tidak tahu, pasti Anda yang salah. Tapi bagi mereka yang paham dan tahu, Anda adalah orang hebat. Anda berani menghentikan pembayaran daripada gali lubang tutup lubang. Anda adalah orang hebat. Tinggal memunculkan suatu kesadaran. Bagaimana caranya kesadaran itu bisa muncul dalam diri Anda? Supaya Anda tidak terpengaruh dengan katanya, kalau seandainya kita tidak membayar hal ini, masa depan kita akan suram. Suram yang seperti apa? BI checking kita akan kena, kita akan kesulitan mencari pekerjaan. Zaman Bapak Jokowi, ini Bapak Prabowo yang punya. Kekuasaannya di Bapak Prabowo. Jadi penting kesadaran teman-teman semuanya. Sudahilah, akhirilah gitu loh. Stoplah semuanya, mencari-cari kapan DC datang ke rumah, mencari daerah mana yang dikunjungi, sebar data atau tidak, aman atau tidak. Sudahilah semua pemikiran-pemikiran picik yang ada dalam diri Anda, yang mana pemikiran itu akan merugikan diri Anda sendiri. Galbay pinjol, ya, tidak mampu dan tidak mau, itu Anda yang tahu. Kalau memang Anda menyatakan tidak mampu, Anda toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah, memang real kenyataan hidup tidak memungkinkan lagi. Berbeda dengan Anda tidak mau bayar. Ini harus teman-teman perhatikan gitu loh. Anda harus paham apa yang sedang Anda hadapi. Ini ranahnya pinjaman online loh. Memang harga diri Anda menjadi taruhan di sini. Ya, tapi di samping itu Anda juga harus sadar berapa bunga yang diterapkan untuk Anda. Bagaimana mekanisme mereka waktu memberikan pinjaman terhadap diri Anda. Berapa banyak pemotongan biaya admin di awal. Berapa denda yang dibebankan ketika Anda telat 1 hari. Seperti apa caci maki dari debt collectornya ketika Anda telat atau baru jatuh tempo. Semua harus Anda pertimbangkan. Jangan hanya semata, wah malu sama tetangga, nggak mau data disebar. Sampai Anda nekat, bahkan anak sendiri pun tidak terurus. Istri tidak terurus, suami tidak terurus, keluarga terlantar. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo sadarlah. Kompak kita semuanya gitu loh. Kita lawan tindakan-tindakan yang selama ini jelas merugikan kita. Saya sudah bilangin sama teman-teman semuanya, orang asal sudah kenal dengan pinjaman online berakhir dengan tragis. Ya, kalau nggak mati miskin. Siapa di sini yang masih kaya raya setelah meminjam di pinjol? Setelah sekian lama Anda mencicil, memperpanjang, gali lubang tutup lubang. Coba isi di dalam kolom komentar. Siapa yang masih kaya, yang masih ada duit, sengaja tidak mau bayar, isi. Ya, setahu saya, orang yang hadir sama saya dengan segala kehancuran dalam hidup dia, duit pun sudah nggak ada. Ya, dia hadir ke sini hanya semata aman atau tidak. Dia hanya menyelamatkan diri mereka. Tapi Anda tidak sadar, sebenarnya kalau Anda pengen keluar dari pinjol, cuman ada di sini.
Satu-satunya kekuatan yang dipegang oleh pinjol cuman ada di sini. Tapi karena kebandelan dalam pemikiran Anda, ketidaksadaran Anda dalam hal itu, Anda membiarkan komunikasi ini tetap aktif. Sehingga Anda dicaci maki, dihina setiap hari. Ya, Anda biarkan hal itu. Padahal Anda sudah lelah, Anda sudah capek, tapi Anda sengaja membiarkan hal itu. Harusnya sadar, sejak kemarin-kemarin Anda sadar. Ya, ini sudah terlanjur masuk teman-teman semuanya. Kalau bukan Anda yang memaksa diri Anda untuk keluar dari sini, siapa lagi? Anda selalu berpatokan pada pinjol besar, pinjol raksasa, dan segala macam. Kalau memang mereka besar, mereka mematuhi aturan yang ada. Tapi ini percuma, mereka besar, mereka tidak patuh dengan aturan yang ada. Percuma. Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya, buka mata Anda lebar-lebar. Tatap masa depan Anda seperti apa gitu loh. Nggak bisa Anda biarkan hidup Anda hanya hancur dan tertumpu pada satu masalah yang seperti ini. Kalau nggak Anda yang memaksa keluar dari hal ini, orang lain nggak akan bisa. Anda cari solusi kemanapun, kalau diri Anda tidak bisa diajak kompromi, ini percuma. Jadi sekarang ikhlaslah menerima takdir. Perbaiki hidup Anda. Kalau memang sudah tidak mampu, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Kalau memang data Anda disebar, simpanlah bukti-bukti yang ada. Catat nama aplikasi yang melakukan penyebaran data itu, hentikanlah segala bentuk pembayarannya. Karena kita ini mempunyai aturan. Meskipun pinjol tidak peduli dengan aturan itu, paling tidak kita sebagai debitur paham mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bukan berarti kita menyetujui semuanya. Bukan berarti kita harus membiarkan semuanya. Tidak. Ya, kita harus menghafal semuanya. Oh, ini tidak diperbolehkan. Oh, ini diperbolehkan. Kita harus tahu hal itu. Walaupun pinjol persetan dengan hal itu. Jadi berhentilah teman-teman semuanya mencari kapan DC datang ke rumah, penyebaran data dan segala macam. Itu tidak membuat Anda mati. Tapi dengan cara Anda berpikir setiap hari, itu akan mematikan rezeki Anda untuk masa depan nanti. Ya, coba sadar, renungkan, pahami, dan praktekkan gitu loh. Kalau memang Anda masih diteror sampai detik ini, ambillah keputusan untuk memutus semua komunikasi yang masih terjalin. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada pemikiran teman-teman semuanya, dan teman-teman mampu untuk mempraktekannya. Dan kesadaran Anda mulai muncul, dan Anda dibebaskan dari segala kesulitan yang menimpa Anda kali ini. Amin. Ya, ditawarkan 80 juta. Ketika kita mengajukan pinjaman, limit yang diberikan hanya 2 juta sampai 4 juta. Ya, tenor yang ditawarkan kita bisa mencicil sebanyak 6 kali. Dalam asumsi kita 6 kali selama 6 bulan. Tapi tidak. 6 kali ini 1 bulan bisa 2 kali. Ini adalah jebakan. Ketidaktransparan pinjaman online sejak awal. Kapan orang sadarnya? Setelah melakukan pinjaman. Ini sama aja ya. Anda mengharapkan kesenangan, tapi pinjol adalah kuburan yang dihiasi dengan kaper iklan yang sangat luar biasa. Anda akan mati setelah meminjam di pinjaman online. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar teman-teman per hari ini? Apakah masih disibukkan dengan panggilan-panggilan telepon, dengan ancaman, dengan ditakut-takuti dan segala macam? Apakah masih dengan konsep yang sama? Kalau masih dengan konsep yang sama, boleh teman-teman duduk manis dulu, simain video ini, dan jangan lupa juga nanti dibantu ya untuk di-share juga ke teman-teman kita yang lain, karena mengingat kita tahu ekonomi Indonesia seperti apa, dan kita tidak pengen nantinya akan banyak pinjol ini memakan korban lagi gitu loh. Kan sayang banget ya teman-teman semuanya, sudah berapa banyak nyawa yang hilang gara-gara pinjaman online. Sudah berapa banyak orang yang tidak ada lagi di dunia ini gara-gara teroran pinjaman online. Manisnya di awal, awalnya manis gitu, ujungnya pahit gitu teman-teman. Makanya dibutuhkan kekompakan teman-teman semuanya untuk dibantu share video ini sebanyak-banyaknya, supaya di luar sana tidak ada lagi saudara-saudara kita yang menjadi korban dari pinjaman. Stop meminjam di pinjol.
jangan lagi tergiur dengan janji manis, dengan gimmick iklan yang selalu bertaburan di dunia maya. Salah satunya ketika Anda menonton video saya ini, iklan apa yang ditawarkan saya tidak tahu gitu loh. Yang pastinya sudah jelas iklannya iklan pinjol. Banyak komplain dari teman-teman semuanya, Bang Medi selalu menyampaikan, jangan minjam pinjol, jangan segala macam. Tapi ketika kami menonton video Abang, iklan yang muncul adalah pinjaman online. Ya, ini saya jawab buat teman-teman semuanya. Saya sudah mengcek semuanya. Ya, dari AdSense saya cek, dari partner YouTube saya cek. Ternyata iklan tidak bisa disetting oleh kreator. Oh, kreator memilih, saya pengennya iklannya iklan mobil, saya pengennya iklannya iklan air minum. Itu nggak bisa. Iklan itu disematkan secara otomatis oleh pihak YouTube kepada yang paling tepat dan paling efektif. Ya, ketika saya membahas pinjol, otomatis iklannya iklan pinjol menurut versi YouTube. YouTube tidak tahu apakah orang ini anti pinjol dan segala macam, dia nggak tahu. Yang jelas ranahnya edukasi pinjaman online. Makanya iklan yang dititipkan oleh YouTube atau yang terpasang di sini itu adalah iklan pinjol. Oke. Sekarang teman-teman kita mau bahas tentang iklan pinjol. Jangan teman-teman tertipu dengan janji manis di iklan. Banyak iklan yang menawarkan surgawi, ya. Banyak iklan yang menawarkan kesenangan. Bahkan seakan-akan ketika kita meminjam di pinjaman online, segala kesulitan dalam hidup kita akan teratasi. Segala problem tentang keuangan kita akan selesai. Ya, padahal itu cuman gimmick semata. Ya, cuman tipu muslihat untuk mengajak teman-teman semuanya untuk masuk ke dalam hal itu dan melakukan peminjaman. Begitu teman-teman melakukan peminjaman, fakta tidak seindah yang Anda bayangkan. Ini ranah pinjaman online. Keindahan tampak ketika iklannya bermunculan. Tapi kesialan itu, petaka itu munculnya setelah terjadinya akad kredit antara Anda dan pinjaman online. Di sana Anda baru sadar. Limit yang ditawarkan 80 juta. Ketika kita mengajukan pinjaman, limit yang diberikan hanya 2 juta sampai 4 juta. Ya, tenor yang ditawarkan kita bisa mencicil sebanyak 6 kali. Dalam asumsi kita 6 kali selama 6 bulan. Tapi tidak. 6 kali ini 1 bulan bisa 2 kali. Ini adalah jebakan. Ketidaktransparan pinjaman online sejak awal. Kapan orang sadarnya? Setelah melakukan pinjaman. Ini sama aja, ya. Anda mengharapkan kesenangan, tapi pinjol adalah kuburan yang dihiasi dengan kaper iklan yang sangat luar biasa. Anda akan mati setelah meminjam di pinjaman. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya yang hari ini, ya, belum terjamah atau tersentuh dengan pinjaman online, jangan sesekali Anda berinisiatif, berniat atau ada nawaitu Anda akan menggunakan dana pinjaman online seperti yang Anda lihat di iklan yang bertaburan. Iklannya surgawi banget gitu loh. Menawarkan sebuah kemudahan, menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi kesulitan, padahal salah. Ketika Anda sudah masuk, penyesalan baru muncul. Kenapa harus ke sini? Kenapa saya harus terjebak di sini? Begitu sekali Anda masuk ke ranah pinjaman online, keluarnya kalau nggak miskin mati. Cuman itu pinjaman online. Ya, kalau nggak miskin mati. Boleh tanyain sama orang-orang semuanya. Siapa yang sukses meminjam di pinjaman online? Anda pinjam dana pinjol, Anda putarin untuk usaha. Apa jadinya hari ini? Boleh isi di dalam kolom komentar. Ya, silahkan. Review dengan jujur, isi di dalam kolom komentar. Anda memakai dana pinjol untuk usaha Anda sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang terjadi? Hancur. Ya, bahkan harta yang semulanya itu menjadi aset Anda sekarang sudah habis, tenggelam semuanya. Tabungan yang semula untuk dana masa depan Anda sekarang sudah habis. Ya, Anda yang semula bergaji besar sekarang sudah resign. Anda yang semula berpenghasilan luar biasa sekarang sudah kandas. Dulu keluarga Anda sangat harmonis, sekarang sudah hancur. Broken home terjadi gara-gara hutang pinjaman online. Mereka tidak peduli dengan keadaan Anda. Yang mereka peduli adalah Anda sudah masuk, Anda sudah meminjam, bayar. Apapun konsepnya. Ya.
Oh, diberikan sekarang asuransi kredit oleh OJK dan segala macam. OJK memberikan asuransi kredit itu bukan buat Anda. Itu hanya untuk menyelamatkan industri pinjaman online. Bukan untuk Anda. Anda tetap aja membayar gitu loh. Ya. Yang dilindungin OJK itu pinjolnya, bukan masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah mau minjam, ya bayar. Nggak ada peduli cerita hal itu gitu loh. Makanya teman-teman semuanya, jangan tergiur janji manis yang ada di iklan pinjol. Ya, itu kuburan Anda di masa akan datang nanti. Sekali Anda masuk, Anda akan mati. Ya, tamat semuanya. Akal pikiran Anda akan mati. Kehidupan Anda akan mati. Perjalanan Anda akan mati. Karir Anda akan mati. Usaha Anda akan mati. Semuanya berakhir dengan kematian. Ya. Cuman itu kok. Boleh tanyain teman-teman nonton saya hari ini masih sukses atau sudah hancur? Jawab di kolom komentar. Ya, itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mana tahu tanpa sepengetahuan saya ada yang memakai duit pinjol untuk modal usaha dan saat ini sedang berjalan dengan bagus, mungkin rezekinya dan segala macam. Boleh dong di review itu pinjol mana yang kamu pinjam, berapa nominalnya, berapa kamu harus mencicil tiap bulan, dan kayak mana mekanisme pembayarannya. Boleh isi di dalam kolom komentar. Tapi ya, sesingkat pengetahuan saya, 90% pinjol menghancurkan hidupmu. Dan itu harus kamu hindari. Kalaupun ada 10% orang yang menyatakan pinjol bagus, itu pun sudah terpaksa kalau menurut saya. Ya, silahkan teman-teman semuanya isi di dalam kolom komentar dan dibantu juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.